Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita akan bicarakan tentang keutamaan kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, sebagaimana kita ketahui umat Muslim berbondong-bondong datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, maka kali ini kita akan mengenal ya apa saja keutamaan-keutamaan daripada kota Mekah. Keutamaan kota Makkah Al-Mukarramah sangat banyak ya. Yang pertama adalah karena Allah yang memilihnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Allah itu menciptakan segala sesuatu sesuai yang Dia kehendaki dan memilih sesuai yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia. Ada bulan haram, 4 bulan haram dalam 1 tahun. Kemudian ada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian 10 hari awal Zulhijjah. Itu adalah hari-hari yang atau waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari yang mulia. Dan juga ada tempat-tempat yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang penuh keberkahan. Salah satunya adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Nabi SAW diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah, Nabi merasa sangat sedih, ya. Kemudian dia berkata kepada kota Makkah Al-Mukarramah, "Innaki la khairul ardillah." Sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling baik, ya. Dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aku tidak diusir dari kota Mekah ini, maka aku tidak akan meninggalkan kota Mekah, kata Nabi SAW. Maka memang ya dicintainya kota Mekah itu bukan karena bentuk rupanya ya, tapi memang karena Allah yang telah memilihnya. Kalau kita bandingkan dengan kota Indonesia ya, yang ada di Indonesia, ya, kota-kota yang ada di Indonesia, ya kita penuh dengan kehijauan, ada gunung-gunung kita hijau, ya ada danau, ada pemandangan yang bagus, pantai yang bagus. Ya kalau yang sudah kau pergi kota Mekah kan tahu bagaimana gersangnya kota Mekah ya. Ya cuman ada bebatuan, bukit-bukit semuanya batu, ya. Sekarang iya betul dipenuhi dengan gedung-gedung yang tinggi. Kalau tidak ada gedung-gedung itu maka hanya lembah ya, batu-batuan saja. Tapi dia menjadi tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia berbondong-bondong datang ke sana adalah bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, di Makkah Al-Mukarramah, di tanah haram. Yang kedua adalah kota Mekah ini disebut dengan tanah haram. Ya, dimaksud dengan tanah haram adalah dilarang melakukan beberapa hal di tanah haram ini. Dan yang mengharamkan kota Makkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna Makkata haramahallah wa lam yuharrimhun nas. Ya sesungguhnya kota Mekah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diharamkan oleh manusia. Ya. Ini berlaku dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka orang-orang jahiliyah pun mereka tahu ya bahwa kota Mekah itu tanah haram. Maka mereka tidak mau melakukan hal-hal yang buruk ya, yang mereka yakini buruk pada zaman jahiliyah itu tidak mereka lakukan. Ya. Dan tanah haram itu sebenarnya ada dua ya, yang kita ketahui sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua. Kota Mekah dan kota Madinah. Ya, dua ini adalah dua tanah haram. Selain daripada dua ini, ya, ada Masjid Aqsa itu tidak termasuk daripada tanah haram. Ya, apalagi bagi orang Syiah ya, yang menyebutkan Karbala itu tanah haram atau lebih mulia daripada kota Makkah dan kota Madinah. Ya, bukan ya, bukan seperti itu pemahamannya yang benar. Yang ketiga adalah kota Mekah adalah kiblatnya umat Islam di dunia ini, ya.
dia menjadi pusat atau titik kiblatnya bagi umat Islam yang ada di seluruh dunia. Jadi kita sholat selama ini kan menghadapnya ke arah Ka'bah. Kita usahakan kita mengarah ke arah Masjidil Haram. Ya, bayangkan kaum muslimin. Ya, selama ini kita sholat ya mengarah ke Ka'bah. Bagi yang belum pernah sampai di depan Ka'bah untuk sholat, maka kami doakan supaya kita bisa sampai untuk sholat di depan Ka'bah. Ya, setidaknya sekali seumur hidup. Ya, kita bisa sujud sholat di depan Ka'bah. Sebagai apa? Karena kita tahu ini keberkahan tempatnya, berkahnya kota Mekah, berkahnya Masjidil Haram. Ya, maka setidaknya seumur hidup itu kita dapat sekali saja untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Ya. Kemudian yang keempat adalah kota Mekah ini tempat diturunkannya wahyu. Ya. Nabi SAW mendapatkan wahyu di kota Mekah melalui Jibril alaihissalam. Ya. Wahyu yang diturunkan adalah Al-Quran yang diturunkan kepada kita semuanya. Dan semua yang bersentuhan dengan Al-Quran akan mendapatkan keterbaikan. Lihatlah Nabi Muhammad SAW. Beliau ya Nabi dan Rasul yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Ya, untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada kita. Jadilah Nabi Muhammad SAW Nabi terbaik. Diturunkan melalui Jibril alaihissalam. Maka jadilah Jibril malaikat terbaik. Diturunkan pada bulan Ramadan, jadilah Ramadan bulan yang paling mulia. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan juga dia diturunkan di kota Makkah Al-Mukarramah, maka jadilah Makkah Al-Mukarramah kota terbaik, Ummul Qura. Ya, tempat terbaik. Kenapa? Karena dia bersentuhan dengan Al-Quran. Maka kota Mekah Al-Mukarramah, salah satu keutamaannya ini adalah tempat diturunkannya wahyu. Yang kelima adalah di kota Mekah ini adalah ada Masjidil Haram, ya, masjid yang di sekitar Ka'bah, ya, itu namanya Masjidil Haram. Ya. Dia punya keutamaan tersendiri Masjidil Haram ini, ya. Ya, ini Masjidil Haram adalah masjid paling tertua, Baitul Atiq, ya, paling tua. Dibangun dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ini masjid yang paling tua, Masjidil Haram ini. Maka keutamaannya yang sebagaimana kita ketahui itu 100.000 kali lipat pahala salatnya. Ya, kata Nabi SAW, salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali lipat selain Masjidil Haram. Ini Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Sedangkan Masjidil Haram, salatun fi Masjidil Haram, ya, lebih baik daripada 100.000 kali lipat pahalanya. Ya, 100.000 kali lipat, bayangkan. Salat di sana pahalanya hampir sama dengan hampir 300 tahun, ya. Hampir 300 tahun nilai pahala satu kali salat saja. Ya. Memang berbeda pendapat tentang apakah 100.000 kali lipat ini hanya di masjidnya saja atau tanah haram secara keseluruhan. Ya, memang berbeda pendapat, tapi banyak yang mengatakan bahwa seluruh tanah haram yang ada di kota Mekah itu 100.000 kali lipat pahalanya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maka masjid-masjid yang ada di sekitaran Masjidil Haram pun yang selagi masih di tanah haram itu termasuk daripada yang dilipat gandakan pahalanya. Karena tanah haram itu tersebut, ya. Kemudian yang keenam, ya, adalah Masjidil Haram, tempat bertolaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi SAW Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya, ini membuktikan tempat atau Masjidil Haram penuh dengan keberkahan. Ya, karena Allah pilih Nabi SAW bertolak dari sini untuk menjemput perintah salat yang kita kerjakan sampai saat ini. Ya, itulah kawan-kawan sedikitnya ulasan dari kami tentang keberkahan atau keutamaan daripada kota Mekah. Semoga kita yang menonton nanti bisa datang berkunjung ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, kita doakan semuanya yang menonton video atau YouTube channelnya Arba'in Tsani pada kali ini mendapatkan kesempatan itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.